Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Angku-angku, mama-mama, bapak-bapak, dun sanak sedenya. Mundukan duang di paper manan gadang di mana saja berada. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, selalu diberi hidayah, diberi petunjuk, dibimbing oleh Allah Yang Kuasa, dikuatkan iman kita, dimurahkan rezeki. Belang kuangku dan sanak sedenya di mana saja berada. Di pagi hari kini Ambo akan menyampaikan yaitu nasihat dari almarhum Syekh Ali Jaber. Mungkin kira-kira awak lemandanga nasihat dari Syekh Ali Jaber, karena setelah beliau meninggal dunia banyak sekali di-share yaitu ceramah-ceramahnya. Ada sampai nasihatnya. Yang pertama sekali, perbanyaklah membaca sholawat. Perbanyak membaca sholawat. Nah, dan sanak sedenya, alhamdulillah kita mudah-mudahan bagi orang-orang yang sembahyang, bagi orang-orang yang selalu berdoa, mudah-mudahan banyak sekali membaca sholawat. Di dalam sembahyang kita lah baca sholawat. Kemudian waktu berdoa, sebelum doa disampaikan, kita memuji Allah dulu, membaca sholawat dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian kita berdoa. Kita memang dianjurkan membaca salawat. Di dalam Al-Quran disampaikan Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi. Ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Maka disitulah Nabi tidak hanya sekadar ini saja yang didoakan oleh malaikat. Maka Nabi pun memohon kepada Allah bagaimana pula umat-umatnya didoakan oleh malaikat. Jadi tidak hanya malaikat mendoakan bersalawat kepada Nabi, maka Nabi meminta supaya malaikat juga mendoakan umatnya. Maka banyaklah umatnya itu yang didoakan oleh malaikat. Termasuk orang yang selalu bersedekah didoakan oleh malaikat. Orang yang berangkat ke masjid, duduk menunggu waktu sembahyang itu didoakan oleh malaikat. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum, Allahumma tub alaihim. Nah, kurangku dan sanak sedenya, jadi marilah kita banyak berselawat. Yang tidak kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, selalulah baca surah Al-Kahfi, baca Al-Quran. Jadi ada ayat-ayat tertentu yang dianjurkan, baca surah Al-Kahfi, surah Yasin, surah Al-Ikhlas, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, akhir surah Al-Baqarah, ayat kursi, banyak sekali. Mari kita baca itu. Karena membaca Al-Quran, seluruh kita membaca Al-Quran itu 10 hasanat mendapat, 10 kebaikan, satu huruf saja. Kita baca alif, lam, mim, itulah 3 huruf itu. Dan juga anjuran dari Nabi kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, kalau khatamkan Al-Quran. Khatamkan Al-Quran. Cari syafaat Rasul. Cari keridhaan orang muslim, laksanakan haji dan umroh. Nah,
Gimana caranya mengkhatamkan Al-Quran? Baca Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sudah sama nilainya mengkhatamkan Al-Quran. Artinya perbanyak membaca Al-Quran. Habis subuh, sebelum subuh, atau habis maghrib kita bacalah Al-Quran ya. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita, pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Nah, dalam membacanya kita ibadah sebagai kalamullah. Dan juga Al-Quran harus kita jago, tidak hanya sekedar kita baca, kita hormati, jangan menaruh sembarangan. Kalau perlu dalam membaca Al-Quran itu bawa luak dulu, pakaian barasi ya, bisa madok kebilai, dan pakai tajwid, makhrajnya, tajwidnya, nam panjang pendeknya, jangan nam panjang dipendekkan, nam pendek dipanjangkan, nam dangwangnya. Nah, jadi itu polis baca Al-Quran sahuruf salah, berat, berbeda artinya. Kau bacalah terutama Al-Fatihah itu dipelajari benar. Dan juga jangan sembarangan menaruh Al-Quran tadi dicampur aduk, misalnya Al-Quran dicampur aduk jo komik, jo majalah, matalah sampai nanti. Jadi kalau basuh ada tulisan-tulisan ayat Al-Quran, misalnya di undangan segala macam, itu harus kita hati-hati. Ada undangan yang sudah baca, di dalamnya biasanya ada surah Ar-Rum, tak kalah ditampaikan tinggi, atau nan berasi, nan rapi. Jangan dipaserak-serakkan saja. Sudah baca itu paserak-serakan saja, perlu dibuang atau sampah. Atau supaya amannya, lah dikumpulkan tuh dibakar untuk menyelamatkan, tapi di tempat yang sepi, bukan tempat orang banyak lalu di situ dibakar. Nah itu, jadi itu. Atau di yang ayat-ayat Quran ada di buletin dakwah, di undangan ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu juga jangan, tidak boleh sembarangan kita membuang. Kadang sudah membaca buletin dakwah itu baca empaan saja, tidak boleh. Apalagi zaman kini kadang-kadang lewat orang tua, tidak tahu anak lah dibelinya undangan, nah, dipajangnya di undangan, kadang pakaiannya tidak sopan, nah, kadang pegangan tangan pula, padahal lalu menikah di sebelahnya ada surah Ar-Rum. Nah, jadi kalau foto orang tua tidak apa-apa supaya lebih tahu. Kalau foto calon pengantin itu kadang-kadang malah awak tidak tahu, malah kalau tahu orang tuanya. Nah, itu sering terjadi. Jadi macam puaduk di undangan itu ada surah Ar-Rum, ada foto-foto yang tidak sopan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Syekh Ali Jaber, yaitu perbanyak berdoa. Berdoa pada zaman kini, zaman sulit, zaman susah, dampak dari corona kok Masya Allah, kadang-kadang kita prihatin nah susahnya hidup, maka disitulah harus iman dipakuai, istiqomah dalam ibadah, terus benar kita ibadah, dan doa diperbanyak, istighfar selalu dibaca. Jadi istighfar, perbanyak doa, istiqomah, iman dikuatkan. Jadi perbanyak doa, terutama sekali doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quran, doa Nabi Adam, doa Nabi Yunus, doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, itu doa-doa menyadari diri sendiri, mungkin lewat salah, lewat lalai, meninggalkan kewajiban sehingga datang terus musibah, tidak berhenti, bertubi-tubi, tanah longsor, kampo, gunung melatui, banjir segala macam, maka selalulah istighfar, selalulah berdoa, mengakui kesalahan. Dan doa yang diajarkan oleh Nabi, kata Nabi, habis sembahyang jangan tinggalkan doa Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, jadi perbanyak doa ya. Berdoa dari hati, bukan hanya sekedar di lisan. Ada juga di lisannya fasih, tapi hatinya kama-kama, matanya kama-kama ya, berdoa. Jadi mari kita banyak berdoa. Dan juga waktu-waktu tertentu, tengah malam, sudah sembahyang tahajud, kita istighfar, sudah istighfar, kemudian kita berdoa. Wabil asharihum yastaghfirun. Banyak istighfar, kemudian kita berdoa. Apalagi sampai meneteskan air mata. Doa sampai meneteskan air mata, ingat kesalahan, ingat dosa, ingat kekuasaan Allah, dengan berdoa. Itu yang terakhir, wasiat Syekh Ali Jaber,
yaitu selalulah berinfak, bersedekah. Nah, terutama waktu subuh. Berinfak waktu subuh karena itu pergantian malaikat. Nah, didoakan di malaikat. Orang yang bersedekah berinfak waktu subuh itu didoakan di malaikat karena itu pergantiannya Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah ganti atas sipulan yang dia keluarkan. Nah, sebenarnya bersedekah tidak menunggu awak kayo, karena di dalam Al-Quran dikatakan fisarra wad darra wal kazimina ghais. Orang bertakwa itu orang yang mau berinfak, bersedekah baik waktu sempit maupun waktu lapang. Di kapan saja ya kita sesuaikan. Kalau banyak fadilah dalam bersedekah itu, menjauhi bala, akan mendapatkan ganjaran yang melipat ganda, banyak sekali. Untuk menjalin hubungan silaturahmi, karena sedekah kita kepada orang lain, karena menghaluskan hati, melembutkan hati, menambah akrab, banyak sekali fadilahnya dalam bersedekah. Dan tanda syukur kepada Allah, maka dengan bersedekah Allah akan menambah rezeki dan anugerah. Nah, itu saja angku dan sanak-sanaknya wasiat dari Syekh Ali Jaber. Ada sampai macam ya. Yang pertama banyak baca salawat, membaca Al-Quran, berdoa, dan bersedekah. Itu saja, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.